Ya, silahkan Bu Endang. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat Baik. Baik, kan? Bu. Agak ngantuk. Bu. Oh, karena sudah sore, mungkin sudah agak lelah. Jadi kita yel-yel dulu ya. Ya, Bu. Ya, Boleh, kalau Bu. misalnya saya bilang SMK, kalian jawab bisa. Bisa. Ya, begitu. Nah, 3 kali ya. Ya, Bu. Ya, baik kita mulai. SMK. bisa. 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 Ya, akhirnya tambah semangatnya kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Bisa saya minta pimpin oleh Andri. Andri ada? Ada Bu, baik Bu. Silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Andri. Sekarang saya mulai mengabsen. Siapa yang tidak ada? Apakah hadir semua? Hadir semua, Bu. Oh, Hadir Bu ya hadir semua. semua. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, tema kita adalah lanjutan dari kegiatan minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah mulai menyiapkan media tanam atau lahannya. Semua masing-masing sudah dapat bedengannya sesuai dengan ukuran 1 kali 7 meter. Apakah sudah dikerjakan bedengannya? Belum, Bu. Belum. Oh, berarti Ya. saya kasih waktu target 2 minggu lagi ya, supaya 2 minggu lagi kita bisa melakukan penanaman. Nanti kalau udah selesai kita kasih pupuk dasar, kemudian kita bentuk lubang tanamnya, akhirnya kita tanam. Ibu harap semua kita fokus ya untuk pembelajaran hari ini, biar ilmu yang kita dapat kita peroleh dengan baik dan kita resapi dengan baik. Sekarang hari ini kita adalah mapelnya agribisnis, tanaman pangan, dan palawija. Apakah ada yang masih ingat apa saja yang termasuk dalam tanaman pangan dan palawija? Coba Adi. Iya Bu, saya masih ingat yaitu padi, umbi, dan kentang mungkin Bu ya. Oh ya, betul, betul sekali. Jadi, tanaman pangan dan palawija itu terdiri dari umbi-umbian, kacang-kacangan, dengan tanaman serealia. Jadi umbi-umbian itu ada kentang, ada ubi jalar, ada singkong. Kemudian kalau kacang-kacangan ada kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Untuk serealia ada sorghum, padi, dan jagung. Semua ini adalah tanaman pangan yang mengandung karbohidrat tinggi yang bisa menambah energi kita untuk beraktivitas. Setelah itu, untuk kompetensi dasar, untuk materi hari ini, yang pertama adalah menganalisis benih kacang hijau, kemudian yang kedua, menyeleksi benih kacang hijau. Oke, di sini saya punya 2 foto, 2 kegiatan. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari 2 foto ini? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Coba Nia, ada Nia? Ada, Bu. Di situ tanamannya bagus, Bu. Subur. Subur, ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Itu kegiatan panen. Ya, kegiatan panen. Jadi, dari 2 kegiatan ini bisa kita lihat, yang pertama kegiatan pemeliharaan. Tanamannya subur ya, bagus, hijau, cantik kalau dilihat dengan mata, bikin seger ya. Kemudian kalau untuk panen, hasilnya pasti melimpah, banyak. Ya kan? Itulah motivasi kita. Mengapa kita belajar tentang penyiapan bahan tanam.
Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita supaya sama seperti yang di foto yang tadi, ada 5 tujuannya. Jadi, peserta melalui diskusi dan demonstrasi, tujuannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan morfologi tanaman kacang hijau. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kriteria panen polong kacang hijau dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kriteria benih sesuai dengan prosedur. Yang keempat, mampu menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana sih langkah-langkah seleksi benih kacang hijau dengan benar. Dan yang terakhir, seperti biasa, kalian harus mampu membuat laporan praktek seleksi benihnya di LKPD. Sekarang saya bagi kelompok belajar. Kelompok 1 ada Gusti, Rani, Novi, dan Ririn. Kelompok 2 ada Nia, ada Ida dan Firman. Kelompok 3 ada Margaret, Adi, Andri, dan Meti. Ada semua ya namanya di dalam kelompoknya? Ya, Bu, ada. Ada, Bu. Alhamdulillah, tidak ada yang ketinggalan. Silahkan masing-masing kelompok untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing sambil dipersiapkan modulnya, bukunya yang sudah dipinjam dari perpus, dan LKPD yang telah dibagikan. Silahkan, saya kasih waktu 1 menit untuk mempersiapkannya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Topik yang pertama adalah penyiapan bahan tanam. Yang kita pelajari lebih spesifiknya adalah tentang benih tanaman kacang hijau. Semester ini kita fokusnya untuk menanam tanaman kacang hijau. Karena tanaman kacang hijau ini adalah termasuk tanaman pangan yang mempunyai karbohidrat yang tinggi dan mempunyai protein. Kemudian, mengapa saya memilih tanaman kacang hijau ini? Pertama, karena dia toleran terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian yang kedua, dia daya adaptasinya tinggi, apalagi karena kita di Kalimantan, cuacanya kadang-kadang berubah. Kita kadang musim hujan, tapi di daerah lain musim kering. Tapi kalau kita masuk musim kering atau kemarau, di daerah lain musim hujan. Jadi, kenapa saya memilih tanaman kacang hijau? Karena daya toleran terhadap cuacanya tinggi. Ketiga, yang paling terakhir itu, biar tumbuh motivasi kita untuk hasilnya, bijinya itu, bila kita jual, harganya itu tinggi. Jadi kalau di sini sekilo itu harganya bisa 20.000 sampai 25.000. Jadi bayangkan kalau misalnya kita punya lahan 1 hektar, dapat hasil panennya itu 5 ton. Bisa dikalikan sekilo 20.000 dikalikan 5 ton. Wah, besar sekali ya. Bisa dapat 1 motor mungkin. Gitu. Selanjutnya, di sini saya punya video. Apakah udah tampil? Ya, Bu. Sudah? Ibu. Ya, Bu. Ya. Ini saya ambil dari channel YouTube, dari channel Petani Muda, tentang cara membuat benih kacang hijau yang baik. Jadi disimak dengan baik, ditonton dengan baik, diambil informasinya, dicatat poin-poin yang penting, karena nanti akan ada kelanjutannya, dan akan kita pelajari. Terus ketiga, ambil yang paling bagus lur ya, dari 1 rumpun itu toh, ambil yang paling besar-besar, yang kecil ditinggalin aja dulu, nanti diambil setelah panen kedua. Terus yang ketiga, ucapin bismillah lur ya, semoga ini nanti bisa jadi benih yang bagus gitu. Dah dulu. Ya, oke. Sudah bisa diambil poin-poin yang penting dalam video tersebut? Bisa, Ibu. Nah, jelas ya? Kita lanjut ke morfologi tanaman. Jadi sebelum kita menanam itu, kita harus tahu morfologi tanaman yang kita tanam. Jadi kita harus tahu morfologi tanaman kacang hijau. Morfologi tanaman itu adalah penampakan visual dari tanaman. Jadi ini adalah penampakan morfologi tanaman kacang hijau. Jadi dari akar, batang,
daun, bunga, buahnya, dan biji. Ini saya punya penampakan daunnya yang secara fisik, jadi bisa dilihat tanamannya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 60 sampai 70 cm tingginya. Kemudian dia mempunyai akar, ini akarnya. Kemudian batangnya, daunnya, dan polongnya. Bisa terlihat? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Ya. Ini tanamannya secara fisik. Agak layu karena sudah dari pagi tadi saya ambil, jadi mungkin agak layu. Untuk familinya, karena tanaman kacang hijau ini adalah tanaman kacang-kacangan, dia termasuk dalam famili Leguminosae. Kemudian genusnya adalah Vigna, spesiesnya Vigna radiata. Jadi nama Latin dari tanaman kacang hijau ini adalah Vigna radiata. Harus selalu diingat, jangan sampai lupa. Nanti tiba-tiba saya tanya, kalau kita ketemu di lahan, saya tanyakan nama Latin tanaman kacang hijau, harus selalu ingat ya. Nama Latinnya adalah Vigna radiata. Sekarang kita bahas satu-satu dari akar. Terlihat akarnya? Jelas? Jelas. Jelas. Karena tanaman kacang hijau adalah tanaman dikotil, dia mempunyai biji yang berkeping dua, jadi akarnya itu adalah akar tunggang. Kemudian, di sini kalau misalnya kita lihat, ada seperti benjolan-benjolan atau bintil-bintil yang ada di akar. Nah, itu namanya adalah bintil akar. Dia adalah suatu parasit yang menempel di akar, tapi mempunyai fungsi yang positif. Di dalam bintil akar ini, ada bakteri Rhizobium namanya, fungsinya untuk mengikat nitrogen dan mengikat nitrogen di dalam tanah untuk menambah kesuburan tanah. Itu dari akar. Sekarang lanjut ke batang dan daun. Batang. Batang kacang hijau, dia mempunyai nodus atau ruas. Jadi ini tangkai daun pertama sampai tangkai daun yang kedua. Ini namanya adalah nodus atau buku atau ruas. Kalau mau lebih jelasnya bisa terlihat di bambu, kalau sering kalian lihat itu. Di kacang hijau juga dia mempunyai nodus. Kemudian dia mempunyai bulu-bulu halus dan berwarna hijau kecoklatan. Kemudian daun. Daun dia termasuk daun trifoliat, daun majemuk, karena dia mempunyai 3 helai anak daun. 1, 2, 3. Bisa penampakannya di sini. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi ada 3 helai anak daun. Itu dari batang dan daun. Sekarang kita ke bunga dan buah. Kita lihat bunganya di sini. Ada bentuknya seperti kupu-kupu. Berwarna kuning. Kemudian dia adalah termasuk bunga sempurna. Ada kelamin jantan dan kelamin betina di dalamnya. Ada putik dan benang sari, makanya dia disebut adalah bunga sempurna. Kemudian buahnya. Buahnya ini berbentuk polong, seperti buncis tapi lebih kecil. Kalau ini adalah buahnya polongnya masih muda, sedangkan yang saya punya contoh ini adalah buahnya yang sudah tua, jadi dia berwarna kehitaman dan bisa dipanen. Itu bunga dan buah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti udah paham ya. Sudah jelas sekali. Sekarang kita masuk ke kriteria panen. Jadi untuk memilih benih itu harus kita perhatikan dulu kriteria panennya seperti apa. Di sini ada 5 kriterianya. Yang pertama, daunnya telah menguning, tampak di gambar ya. Sudah mulai menguning, kemudian polongnya telah mengering dan berwarna kecoklatan, ada di gambar. Batangnya berwarna kuning, agak coklat dan gundul, berarti bulu-bulunya sudah mulai menghilang, sudah mulai menipis. Kulit polongnya mudah dikupas, kemudian umur tanamannya sudah mencapai 75 sampai 110 HST atau hari setelah tanam. Itu adalah kriteria panen yang harus kita
diperhatikan. Lanjut ke memilih benih kacang hijau yang baik. Caranya bagaimana? Itu ada 5. Yang pertama, benih kacang hijau itu kita beli dari toko bibit pertanian. Berarti kita beli yang sudah ada mereknya. Di merek itu ada sudah daya kecang tambahnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, diambil benihnya itu langsung dari tanaman kacang hijaunya. Jadi tadi yang sudah kita tonton di video, itu langsung dari tanaman kacang hijaunya. Yang ketiga, dipilih dari tanaman yang pertumbuhannya seragam. Yang keempat, dipilih benih kacang hijau yang berkualitas dan dari tanaman yang memiliki banyak akar. Yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi, mengapa kita memilih tanaman kacang hijau, harus dapat beradaptasi dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Sampai di sini ada yang tanyakan? Bagaimana? Sudah paham semua? Udah, Ibu. Sudah? Udah, Bu. Oke. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Berarti ilmu yang kita peroleh hari ini bisa terserap dengan baik ya. Iya, Bu. Ya. Sekarang yang untuk praktek. Ada benihnya, ada polongnya, ada gelasnya, dan sebagainya. Jadi bisa kalian praktekkan dan langkah-langkahnya juga ada di LKPD. Sebentar saya demonstrasikan terlebih dahulu. Yang pertama, disiapkan alat dan bahannya. Jadi ini ada mangkoknya, ada gelas yang berisi air, kemudian ada sendok, ada polongnya yang telah kita ambil dari tanamannya, kita petik, kita ambil polongnya. Yang pertama, kita pilih dulu polong yang sudah tua, kemudian kita pecah polongnya, kita pisahkan bijinya dan kita tuangkan ke dalam wadah. Kita seleksi benihnya, sudah kita seleksi, kita tuangkan ke dalam wadah, kemudian kita masukkan air ke dalamnya. Oke, kita aduk sebentar. Kita diamkan dulu beberapa 1 menit lah ya. Kita amati apakah yang terjadi. Dan terlihat di sini ada biji yang tenggelam dan ada biji yang mengapung. Jadi tandanya untuk biji yang tenggelam itu adalah biji yang bagus untuk dijadikan benih. Kemudian biji yang mengapung kita buang. Kemudian kita pisahkan. Artinya bijinya itu tidak bagus untuk dijadikan benih. Begitu langkah-langkah untuk prakteknya bisa kalian lakukan sesuai dengan kelompoknya sambil didiskusikan dan jangan lupa dikerjakan langkah-langkahnya, soal-soalnya yang di LKPD untuk laporan praktek kalian. Saya beri waktu 10 menit sampai 20 menit untuk praktek. Silahkan dilakukan, jangan sampai ketinggalan langkah-langkahnya ya, dan diamati juga. Bu, saya mau bertanya. Iya, silahkan Bu Rani. Silahkan Rani. Mengapa benih kacang hijau benih yang memiliki banyak akarnya? Oh iya, yang tadi ya. Iya. Cara-cara kriteria benih dari tanaman yang banyak akarnya. Mengapa? Ya, karena tanaman yang memiliki banyak akar itu berarti tanaman kacang hijaunya sangat subur, sehat, ya kan? Jadi dia dapat tumbuh dengan baik. Otomatis buah yang dihasilkan pasti akan bagus. Benihnya pun pasti akan bagus karena dari tanaman yang sehat. Seperti itu. Bagaimana Rani? Siap Ibu, terima kasih. Saya sudah mengerti sekarang kenapa benih kacang hijau banyak akarnya, berarti itu suburnya, Bu. Ya. Bagaimana? Ada ya kesulitan di dalam prakteknya? Aman? Aman, Bu. Aman.
Setelah dikerjakan LKPD-nya, nanti ada yang presentasi ya, masing-masing kelompok. Ya, sudah selesai waktunya. Silahkan untuk dipresentasikan hasil laporan prakteknya. Saya Bu, kelompok kami Bu. Oh ya, boleh. Silahkan, Margaret. Ya, dari hasil praktik didapatkan biji yang bagus, ditandai dengan tenggelamnya biji. Nah, sementara ada biji yang terapung, artinya bijinya tidak baik. Nah, biji yang baik itu ketika kita masukin ke dalam air, dia tenggelam dan itu bisa digunakan untuk bahan tanam. Ya, bagus. Beri aplaus untuk Margaret. Untuk kelompok yang lainnya, ada yang mau menanggapi atau ditambahkan? Oh ya, berarti sudah ditanggapi, sudah bagus, sudah benar semua. Selesai untuk praktek hari ini. Jadi silahkan dikumpulkan LKPD-nya biar saya koreksi. Tapi jangan lupa ya, alat-alatnya dikembalikan lagi, dibersihkan. Jadi bagi-bagi tugas, jangan ada sampai yang tidak bekerja, harus saling bekerja sama. Untuk kelompok 1, ini LKPD-nya diambil, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari LKPD yang telah saya koreksi, ini saya ambil nilainya dari nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terbaik adalah kelompoknya Margaret. Jadi, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Nanti kacang hijau yang masih ada sisa boleh dibawa pulang untuk bisa dijadikan bubur ya, Margaret di rumah. Iya Ibu, makasih. Ya. Oke, setelah kita melakukan presentasi untuk kegiatan hari ini, bisa kita tarik kesimpulannya dari awal sampai kegiatan hari ini. Terakhir hari ini, bisa ada yang menarik kesimpulan? Ya, Bu. Oh ya, Novi, silahkan. Yang pertama yaitu memilih benih yang bermutu tinggi, Bu. Ya. Oke. Tadi, jadi kesimpulan yang kita peroleh dari kegiatan awal sampai terakhir ini, yang pertama, memilih benih yang bermutu tinggi untuk tanaman yang bagus, tanaman yang sehat, tanaman yang subur. Yang kedua, untuk memilih benih itu harus sesuai dengan kriteria panen tanaman. Diperhatikan prosedur memilihnya juga harus benar, sehingga bisa kita aplikasikan di lapangan. Kemudian refleksinya yang bisa kita ambil ini untuk mendapatkan tanaman yang subur, hasil panen yang banyak, jadi harus disiapkan benih yang bermutu tinggi. Seperti itu ya, itulah kesimpulan yang kita dapatkan untuk materi pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita akhiri, di sini saya punya tagihan. Yang tadi yang di awal sudah saya ingatkan, lahan atau bedengannya saya kasih waktu 2 minggu targetnya, karena 2 minggu lagi kita sudah mulai menanam. Kemudian yang kedua, ada soal di modul, di bab penyiapan bahan tanam, di situ ada 5 soal, dikerjakan di buku tugas, minggu depan dikumpulkan ya. Selalu diingat tagihannya, jangan sampai lupa. Sampai di sini, alhamdulillah semua informasi hari ini dapat kita pahami dan semoga bisa diaplikasikan, semoga bisa diterapkan di lapangan dan untuk masa depan kalian. Untuk pertemuan hari ini, karena tadi kita awal berdoa, untuk mengakhirinya kita berdoa kembali. Saya minta tolong tadi kembali ke Andri, karena dia yang memulai dan dia juga harus yang mengakhirinya. Silakan Andri. Ya Bu, teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran di hari ini, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama negara masing-masing. Berdoa, persilakan. Selesai. Ya, terima kasih Andri. Terima kasih semuanya, sukses selalu.
Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dan tetap jaga kesehatan dan selalu bersemangat.